kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa Maharahim, pada malam Natal ini kami bersyukur karena dapat berhimpun dengan penuh sukacita menyambut kelahiran Yesus Putramu. Semoga berkat teladan cinta kasih-Nya, kami semakin mampu menggerakkan persaudaraan yang sejati dengan sesama dan alam ciptaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian.
setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan
dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan."
Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tadi saya tiba di Bekasi 2:30 di pastoran. Saya baru menikmati liburan. Masih dalam suasana liburan, masih masa liburan sebenarnya. Tapi begitu saya sampai di gerbang, saya sudah merasakan euforia kita untuk menyambut Natal ini. Ya, dalam bayangan kita, dalam benak kita, dan dalam praktek sehari-hari, memang malam Natal itu harus dirayakan dengan meriah. Dengan lampu kelap-kelip, dengan kandang-kandang Natal, dan juga dengan hal-hal lain yang membantu kita untuk bisa merasakan sukacita Natal. Saya melihat sudah terpajang dan selesai semua kandang-kandang Natal per wilayah. Spontan tadi saya terpikir, begitu bagus-bagus kandang Natal ini. Kira-kira di kandang Natal mana Yesus yang asli akan benar-benar lahir? Apakah di tempat yang paling pertama memulai, atau di tempat yang nantinya akan juara, atau jangan-jangan di wilayah Santo Paulus karena mereka panitia? Yang tahu Tuhan. Tapi begitulah memang kita berusaha untuk memeriahkan Natal. Spontan juga tadi saya ketika sebelum masuk saya melihat pakaian-pakaian kita berusaha memakai pakaian yang terbaik. Baju-baju yang terbaik. Jangan-jangan saya pikir juga, jangan-jangan ada baju ini yang baru tadi tiba, pesan online, tibanya 24 siang. Atau jangan-jangan ada baju yang couple sepasang ya, tapi dipakai untuk bersama keluarga. Ada juga mungkin baju yang online yang tagihannya belum lunas, enggak ya? Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ya begitulah kita berusaha merayakan Natal, memeriahkan Natal. Tapi ketika mempersiapkan khotbah ini, saya juga terpikir, apakah memang beginikah perayaan Natal yang diinginkan Tuhan? Sekali lagi, seluruh dunia merayakan Natal dengan berusaha begitu meriah. Apakah memang begini yang diinginkan Tuhan? Kita juga bisa bertanya kepada diri kita. Karena kalau kita baca tadi bacaan sangat jelas bahwa Yesus itu lahir justru dalam keadaan yang sebaliknya. Pertama dikatakan Yesus lahir dalam keadaan di mana pemerintah meminta semua orang untuk mendaftarkan diri ke kampung asalnya. Yang memaksa orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, pulang kampung dari kota Nazaret yang lebih maju ke daerah dusun Bethlehem, ke tempat asalnya. Dari kota ke kampung. Demikian juga kita melihat bahwa Yesus ternyata bukan lahir di penginapan. Dia lahir karena tidak mendapat tempat penginapan di kandang domba. Ayah ibunya sudah berusaha tapi tidak menemukan. Lalu setelah lahir pun Yesus tidak memperoleh kemewahan. Dia dikatakan dibalut dengan kain lampin. Kain lampin itu kain yang biasa. Kain pada umumnya yang dipakai untuk menghangatkan bayi. Tidak ada yang istimewa. Bahkan kain lampin itu sangat sederhana.
Beda dibandingkan dengan bayi-bayi yang zaman sekarang mungkin lahir di rumah sakit. Demikian juga bahkan Yesus dibaringkan di palungan. Saya setelah lama baru sadar palungan itu tempat makan ternak. Kalau di kampung saya itu tempat makan ternak, ternak artinya B2, itu kotor. Ya, selalu ada sisa-sisa makanan. Dan itu pun terjadi di malam yang sepi, tidak ada yang menyambut. Hanya para gembala yang sedang menjalankan tugas menjaga domba. Tidak ada yang istimewa. Maka saya berpikir, apakah kami ini sudah salah merayakan dengan meriah? Terbalik dengan yang di situasi di mana Yesus sendiri lahir. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat spontan, ya bisa kita mengatakan, ya kami telah salah. Bukan begini seharusnya. Seharusnya kami datang ke gereja dengan baju compang-camping. Seharusnya kandang Natal kami, ya tidak ada, tidak usah, karena tidak perlu meriah. Yesus pun lahir dalam keadaan tidak demikian. Tetapi kita tahu bahwa kelahiran Yesus yang demikian bukan karena ketidakmampuan, tetapi untuk mengajarkan sesuatu. Pertama, Yesus dipaksa keadaan untuk mendaftarkan dirinya di tempat kelahiran. Itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu hadir, lahir, sungguh-sungguh ingin sama seperti manusia di tengah-tengah keluarga. Daud, itulah yang menjadi simbol dari kedatangan kerajaan. Hingga kepada Yesus di kota Bethlehem, kota Daud, mau menunjukkan bahwa Yesus itu lahir sesuai dengan bagaimana manusia lahir. Dia punya keturunan dalam keluarga dan karakter-karakter kemanusiaan melekat pada dia. Dia sungguh sebagai manusia. Yesus lahir di tempat tidak ada penginapan, di tengah malam yang sunyi, hanya dilapisi dengan kain lampin, diletakkan dengan palungan. Yesus mau merasakan bagaimana manusia itu juga lahir seperti kita. Dia merasakan dinginnya malam, dibalut dengan kain sederhana, bukan dengan kemewahan. Dan juga dia tidak disambut dengan sorak-sorai, seperti tadi ketika arak-arakan para imam dan para petugas masuk. Tidak ada yang menyambut. Hanya para gembala yang diberitahu. Tapi sekali lagi semua itu perlu untuk mengajarkan kita makna Natal. Natal bukan hanya kemeriahan. Natal bukan hanya banyaknya lampu. Natal bukan hanya indahnya pakaian dan juga hiasan-hiasan yang menghiasi rumah kita. Tetapi Natal harus menjadi tempat Yesus sungguh lahir di tengah kita. 2 tahun yang lalu, saya merayakan Natal di suatu pelosok daerah. Kembali cerita masa lalu. Di pelosok daerah yang termasuk jauh dari kemewahan. Tetapi 95% umatnya Katolik. Jarak dari paroki ke stasi itu, ke gereja itu 1,5 jam. Yang jalannya jelek, berbatu. Saya berangkat 2 jam sebelumnya dengan motor dengan penuh semangat. Ternyata di tengah jalan hujan jatuh ke bumi, sangat deras. Semua yang saya pakai basah meskipun sudah memakai mantel. Sepatu basah, pakaian alba dan pakaian diakon saat itu basah. Semuanya basah. Dan perjalanan dari 1,5 jam menjadi tambah 2 jam. Karena jalan tergenang air. Sampai di tengah jalan, salah seorang teman OMK yang saat itu saya bawa mengatakan, "Diakon, pulanglah kita. Sudah basah semua. Dan kalau begini derasnya hujan, tidak ada mungkin yang datang." Lalu saya katakan, "Tidak mungkin, pergilah kita lanjutkan." Lalu sekitar 500 meter sebelum gereja, sudah mulai tampak rumah-rumah penduduk. Tapi anehnya saya tidak melihat sedikit pun ada pergerakan.
Padahal 90% mereka Katolik. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Bahkan lampu depan rumah pun dimatikan. Teman saya itu kembali berkata, tidak ada yang mungkin yang ke gereja, Diakon. Pasti ada, saya katakan. Kami melanjutkan. Sebenarnya saya pun sudah berusaha untuk meyakinkan diri saya. Dan benar saja, sampai di depan gereja, hanya ada sekitar 20 anak kecil yang duduk di depan gereja, di depan pintu gereja yang masih tertutup. Ketika saya sampai, salah seorang anak kecil kemudian menarik lonceng untuk memanggil orang bahwa diakon datang, ada perayaan malam Natal. Tapi meskipun sekian lama ditarik lonceng, yang datang hanya 20 orang dewasa, hanya para pengurus gereja. Padahal jumlah umat di stasi itu kurang lebih 150 kakak. Saya pulang dengan perasaan kecewa, dengan agak sakit, badan capek, masuk angin. Saya misal dengan sepatu yang benar-benar basah dan pakaian yang basah juga. Tetapi Bapak dan Ibu saudara-saudara terkasih, pada minggu berikutnya, pada malam tahun baru, dilaksanakan juga misa di gereja itu. Gereja penuh. Bahkan katanya sampai ditambah kursi keluar. Bapak-bapak bahkan duduk di warung karena tidak dapat tempat. Seperti situasi kita mungkin waktu masih belum punya gereja. Saya sempat mendengar itu, bagaimana ini? Apakah saya yang tidak diakui? Begitu. Tetapi kemudian mereka cerita, saya memang saat itu basah. Saya memang saat itu kedinginan. Dan hasilnya kelihatan nol. Seperti tidak ada. Saya pulang memang dengan sedikit kecewa. Malam Natal yang paling menyedihkan. Saya pikir perayaan malam Natal pertama sebagai diakon mungkin akan meriah. Tetapi sebaliknya. Hanya rupanya kemudian ketahuan apa penyebabnya. 2 minggu sebelum perayaan malam Natal ada konflik di gereja. Sesama anggota gereja termasuk pengurus pecah. Karena itu kehidupan menggereja tidak ada. Dekorasi Natal batal. Perayaan untuk merayakan Natal juga dibatalkan. Tetapi ketika mengetahui bahwa saya tetap merayakan Natal di situ, mereka akhirnya sadar diri. Dan kemudian malam Paskah mereka buat sebagai gantinya. Mereka langsung bertemu untuk mengguyupkan suasana sesama mereka dan untuk memeriahkan. Maka malam tahun baru mereka sekaligus juga malam Natal. Saudara-saudari terkasih, pesan Natal tahun ini, Allah menyelamatkan keluarga. Kedatangan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Memang itu mungkin tidak langsung terasa begitu wah pada saat ini. Tetapi lihatlah perjuangan kita untuk membuat sesuatu yang baik, menghadirkan Tuhan, tentu tidak akan disia-siakan. Kita merayakan Natal bukan suatu hasil, tapi kita diajak merayakan Natal sebagai sebuah panggilan. Kita merayakan Natal bukan menerima sukacita hanya sebagai hasil, tetapi kita diajak Tuhan merayakan Natal sebagai cara menghadirkan sukacita. Yesus datang ke dunia menghadirkan sukacita, dan kita para pengikutnya bukan hanya menikmati, tetapi dipanggil untuk menghadirkan sukacita itu. Dan pertama, Yesus memintanya untuk kita menghadirkannya di tengah-tengah keluarga. Maka tidak salah bahwa perayaan Natal adalah kesempatan bagi kita untuk kembali menjalin komunikasi yang baik, menyambung kembali rantai kekeluargaan yang putus. Mungkin di antara keluarga kita ada selama ini yang tidak enakan. Cobalah untuk mengetuk pintu hatinya. Cobalah untuk pertama menyapa. Jika ada saudara-saudara kita yang mungkin selama ini sudah lost kontak karena sama-sama mendendam, cobalah merayakan Natal dengan menghadirkan sukacita itu, menyapanya. Kalaupun tidak dijawab, sekali lagi Tuhan pasti tidak akan menyia-nyiakannya.
hanya soal waktu mungkin. Suatu ketika kami masih frater, kami juga mencoba membuat kandang Natal. Ada sebuah ide, kita buatlah kandang Natal sebagaimana keadaan pada zaman Yesus, begitu sederhana. Kami punya patung Natal yang ukuran 10 cm. Kami merancang kandang Natal dengan kayu-kayu kecil yang sudah kering. Lalu kami menaburi kandang Natal itu dengan sekam padi supaya mirip dengan situasi kelahiran Yesus sebagaimana dituliskan dalam kitab suci. Lalu kami ambil juga rumput-rumput kering untuk menggambarkan bagaimana makanan domba dikumpulkan. Pada malam sebelum Natal, dekorasi ini selesai. Karena begitu sederhana, kami tidak terlalu berminat berfoto di dalamnya atau di dekatnya. Kami merayakan Natal dengan bercerita-cerita sesama anggota komunitas. Tetapi besok paginya, sesuatu hal yang menjengkelkan terjadi. Patung-patung Natal berserakan. Hanya Yesus yang tetap. Saya masih ingat pada saat itu, patung Maria yang sebelumnya berlutut sudah berbaring. Patung Yosef yang sebelumnya berdiri menatap bayi Yesus juga sudah berbaring. Bahkan ada patung domba yang sebelumnya berdiri, sudah kakinya ke atas. Apa yang terjadi? Kami memperbaikinya. Sore hari kembali terjadi, berserakan. Apa yang membuat ini? Kami rapikan. Hari kedua, hal yang sama terjadi. Sesama kami bahkan saling mengejek, inilah mungkin marah mungkin Yesus karena kita buat begitu sederhana kandang Natal. Tapi pada hari ketiga, dapatlah penyebabnya. Ternyata yang membuat kandang Natal berserakan pada malam hari adalah seekor kucing yang nyaman tidur di antara sekam. Lalu yang membuat kandang Natal berserakan kembali di sore hari adalah burung-burung kecil yang mencoba memakan sisa-sisa butiran padi di sekam. Kemeriahan Natal yang kita rayakan hendaknya berbuah juga. Kandang Natal yang sederhana saja bisa mengundang kucing dan burung untuk datang. Mari kita lihat apakah kemeriahan Natal yang kita usahakan dengan kandang-kandang Natal, lampu Natal mengundang hati kita. Atau jangan-jangan kita kalah dengan kucing dan burung tadi. Semoga tidak. Tuhan hadir menyelamatkan keluarga. Kita dipanggil ke perayaan Natal untuk merayakan sukacita Natal sebagai pelaksana, pembagi sukacita, bukan menerima hasil. Maka mari datang ke kandang Natal, ke bayi Yesus, untuk menerima kekuatan, membawa sukacita ke keluarga. Jangan harapkan sukacita hanya dari lampu. Lampu adalah luapan dari perayaan sukacita kalau dari luar. Tapi nyalakanlah lampunya dari dalam hatimu. Dengan semangat usaha menghadirkan sukacita itu di tengah orang lain, di tengah orang-orang sekitar kita, terutama keluarga. Dengan kembali mengusahakan perdamaian. Kita tahu hidup berkeluarga berat. Ada di sana sini perselisihan. Ada juga kadang saling melukai. Tetapi Yesus yang mau turun ke dunia untuk merayakan dinginnya malam, dilapisi kain lampin yang sederhana pada malam yang sunyi di kandang domba, hendaknya mengetuk hati kita supaya kita pun mau menderita, berjuang demi sukacita Natal yang harus kita bagikan di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita, termasuk di keluarga kita. Sukacita Natal bukan hasil, tapi sukacita Natal kita adalah panggilan kita untuk menciptakannya. Amin.
Saudara-saudari terkasih, menanggapi sabda Tuhan, maka mari dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri untuk memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari yang menderita sengsara yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit itu. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup, dan aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik, para persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Allah Bapa yang Maha Agung, kelahiran Sang Juru Selamat membawa kabar sukacita bagi hidup kami sehari-hari. Perkenankanlah kami memanjatkan doa dan harapan kami melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gereja dalam perjuangan mewartakan cinta kasih di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Semoga kasih-Mu tercurah atas bangsa kami. Berkatilah para pemimpin bangsa dengan roh kebijaksanaan, agar mampu memajukan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami, menguatkan kami untuk terus berjuang, mengusahakan kesejahteraan bersama, kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, seturut teladan Putra-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kelahiran Putra-Mu di palungan Betlehem membuka hati kami untuk menerima kehadiran Kristus dalam hidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus Kristus, puji syukur atas segala rahmat-Mu, karena kami dapat meneladan keluarga kudus Nazaret. Bantulah kami semakin mengenal keluarga kami dan memperbaiki relasi kami satu sama lain, sehingga dapat bekerja sama untuk membangun kekudusan dengan saling mencintai seperti mencintai Engkau sendiri, lebih melayani daripada dilayani, serta menghargai satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami menghadap Engkau dengan riang gembira. Kami bersyukur karena Engkau memberikan ayah, ibu, saudara, dan teman-teman yang baik. Semoga Engkau memberkati kami semua dengan kegembiraan dan kasih sayang, sehingga kami sungguh menjadi teman dan sahabat sejati-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Marilah kita hening sejenak menyampaikan intensi pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, demikianlah doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan penuh pengharapan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki liturgi Ekaristi.
Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita persiapkan persembahan dengan cara mengumpulkan kolekte. Marilah kita persiapkan lagu persembahan puji syukur nomor 464. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Murah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini, sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami,
melalui penjelmaan putramu yang kami rayakan malam ini, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu.
Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini, saat Santa Maria Perawan Tanpa Noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu, kami mohon Tuhan. Bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu. Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan seperti
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kelemahan kita. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus mengantar kita sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang dapat menerima tubuh Kristus adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Pemberkatan anak akan diberikan sesudah romo dan prodiakon selesai membagikan komuni. Mohon anak-anak berbaris mengikuti arahan petugas tata laksana, menyilangkan tangan di dada, dan menjawab amin saat diberkati. Lagu komuni dari Puji Syukur nomor 451.
naseamus Bethlehem et videamus orvelum patrem Mariam et Dios et infant positu in presenio Mariam et Dios et infant positu in Mari sembahkan
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, Immanuel yang Engkau janjikan telah lahir dan senantiasa menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur atas kehadirannya yang selalu memberikan terang dan juga sukacita. Bantulah kami dengan rahmat kasih-Mu, sehingga kami semakin diteguhkan dalam mewujudkan kedamaian dan juga mampu mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan sambutan dari Romo Paroki. Ibu bapak, saudari, saudara yang terkasih, sebelum perayaan ini kita tutup dengan menerima berkat dari Tuhan, izinkan saya mewakili seluruh para Romo yang ada di Paroki Bekasi, ada Romo Ramses, Romo Monal, dan juga Romo Ade, juga bersama dengan Dewan Paroki Harian, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Lingkungan, dan seluruh umat Allah yang ada di Paroki Bekasi Utara Gereja Santa Clara, mengucapkan kepada kita semua, selamat Hari Raya Natal. Kiranya Bapak Ibu, sukacita Natal yang telah kita rayakan pada malam hari ini, sungguh menunjukkan Allah itu begitu dekat dengan kita, lahir, tumbuh, dan juga menyelamatkan di dalam keluarga kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini, secara khusus, saya mewakili seluruh umat beriman, pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia Natal tahun 2025 dari wilayah Paulus yang diketuai oleh Bapak Rasnius Pasaribu. Kita ucapkan terima kasih atas kerja keras, kebaikan, cinta mereka, sehingga perayaan malam Natal pada hari ini, baik misa pertama, misa kedua, berjalan dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Secara khusus untuk panitia, saya memberikan satu pantun. Khusus untuk panitia, nanti bisa dijawab dengan cakep. Malam kudus penuh cahaya, genta berdentang tanda bahagia. Terima kasih panitia Natal tercinta telah melayani dengan hati dan juga sukacita. Dan juga pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang telah turut ambil bagian memperlancar perayaan ini, khususnya kepada para petugas liturgi, mulai dari anak-anak Bia yang membawa persembahan bunga indah kepada Yesus yang telah lahir. Terima kasih atas pelayanannya. Dan juga terima kasih kepada seluruh mesdinar yang telah membantu sehingga perayaan berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para lektor, pemazmur, doa umat, prodiakon, tata laksana, kolektan, tim dekorasi yang telah merangkai bunga dengan indah sehingga perayaan bisa kita nikmati dengan baik. Dan juga terima kasih kepada organis serta kor dari Pulau Bamorata yang sungguh menyemarakkan perayaan pada malam ini. Tepuk tangan untuk mereka semua. Dan tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada teman-teman K3 yang sungguh luar biasa menahankan teriknya panas, gerimis, telah memperlancar semua perayaan. Maka terima kasih kepada teman-teman K3 atas pelayananmu. Kiranya sungguh dalam dirimu juga lahir Kristus yang membawa damai.
Juga kami ucapkan terima kasih kepada Komsos yang telah memperlancar sehingga perayaan di GKP, perayaan di basement, dan juga di Pelaja berjalan dengan baik atas bantuan Komsos semuanya. Serta juga terima kasih kepada tim kesehatan yang selalu hadir untuk kita supaya kita tetap sehat dan sukacita merayakan Natal. Dan juga para sakristan, terima kasih untuk pelayananmu. Untuk mereka kita ucapkan juga terima kasih dan tepuk tangan untuk mereka. Dan Bapak Ibu terkasih, mungkin ada yang terlupakan, mohon maafkan aku, tapi saya tidak sengaja, maka kepada siapa saja yang telah ambil bagian, saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama kita. Terakhir Bapak Ibu, khusus kepada saudara-saudari kita, teman-teman yang misa di Pelaja Maria, juga di GKP, juga di basement, mari kerjasama kita membantu panitia. Nanti setelah perayaan ini berakhir, kita coba bantu panitia dengan menyusun kursi, ditumpukkan saja, nanti panitia akan merapikannya. Dan kepada kita semua, saya mengucapkan selamat Natal dan saya akan memberikan satu pantun untuk kita semua. Palungan kecil di Bethlehem, bayi suci tersenyum manis. Selamat Natal umat Allah terkasih semua, semoga damai tinggal di rumah dan di hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk mengikuti prosesi penghormatan kepada Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda tersuci, Bunda tanpa noda, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu bahwa melalui Engkau telah lahir penebus ke dunia ini. Bantulah kami yang merayakan malam penuh sukacita ini, supaya kami juga mampu meneladani Engkau, menjadi tempat lahirnya Yesus, pembawa damai dalam diri kami. Doakan kami, Bunda Maria, kiranya kami juga setia dan selalu penuh cinta menghadirkan putra-Mu dalam hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita persiapkan hati untuk menerima berkat dan pengutusan.
Tuhan bersamamu. Semoga oleh kelahiran putranya yang mulia, menerangi malam yang amat suci, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga atas kelahirannya yang diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraan, dan menjadikan saudara sebagai pewarta Injilnya. Semoga kelahiran Kristus memenuhi saudara dengan anugerah kedamaian dan kehendak-Nya yang baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh rasa syukur dan hikmat atas kelahiran Juru Selamat kita, marilah kita mengikuti prosesi perarakan bayi Yesus menuju kandang Natal. Umat diharapkan mengikuti sampai doa di kandang Natal selesai. Diiringi lagu Malam Kudus dari Puji Syukur nomor 452.
Ya Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu. Engkau lahir dari rahim Maria, menjadi penyelamat bagi kami di malam yang hening, malam yang tenang ini. Kami mohon kepadamu, Yesus yang baik hati, bimbinglah kami, kiranya hati kami dengan merayakan malam yang suci ini menjadi tempatmu yang nyaman, supaya melalui diri kami Engkau mampu kami pancarkan kepada semua orang bahwa Engkau sebagai Allah tidak jauh, tetapi hadir di tengah keluarga kami. Maka Yesus jadilah penyelamat bagi kami. Segala doa dan harapan ini kami persembahkan kepadamu melalui Kristus yang telah lahir, kini dan sepanjang segala masa. Amin.